Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Dini Aritawati dan saya bekerja di salah satu rumah sakit swasta di Surakarta. Hari ini saya berkesempatan untuk menyampaikan sosialisasi mengenai COVID-19. Pasti kalian sudah pada tahu ya apa itu COVID-19. Jadi COVID-19 itu adalah suatu infeksi virus yang menyerang sistem pernafasan. Nah, COVID-19 sendiri ini pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina pada Desember 2019. Virus ini menyebar sangat cepat hingga hampir ke seluruh negara termasuk Indonesia. Di Indonesia sendiri angka positifnya hingga saat ini terbilang sangat tinggi, yaitu 4.048 angka yang positif. Kemudian angka yang meninggalnya itu sudah mencapai 13.701. Kemudian bagaimana cara penularannya? Jadi penularannya ini melalui droplet atau percikan liur yang kita keluarkan ketika kita sedang batuk, bersin, termasuk bicara juga bisa loh. Jadi hati-hati ya. Nah, kemudian gejalanya apa saja? Ada orang-orang yang terinfeksi COVID-19 tapi tidak menimbulkan gejala sama sekali. Tapi ada pula yang dia mendapati gejala yang ringan atau sampai berat, atau bahkan gejala itu yang tidak pada umumnya atau tidak pada lazimnya. Gejala seperti apa yang ringan? Gejalanya seperti orang yang sedang terkena flu, yaitu dia ngerasa batuk, pilek, demam, sakit tenggorokan, sakit kepala. Tapi ada juga yang sampai berat sekali, yaitu demamnya demam tinggi, kemudian batuknya berdahak atau bahkan sampai berdarah, kemudian sesak nafas, nyeri dada. Ada pula yang gejala yang tidak lazim, yaitu contohnya adalah diare, konjungtivitis, kemudian ruam kulit atau menghilangnya penghidu ataupun pengecapan. Jadi kita tidak bisa merasakan itu, atau anosmia ya. Kemudian pemeriksaan apa sih yang bisa kita lakukan untuk kita mengetahui apakah kita ini terkena COVID atau tidak? Sebenarnya untuk diagnosis pastinya, untuk kita mengetahui pasti kita ini terkena COVID atau tidak, yaitu menggunakan PCR. Ini merupakan gold standarnya. Tapi untuk screening awal kita tentunya dengan biaya yang lebih murah, itu bisa menggunakan rapid. Cuman nanti kalau sudah positif reaktif pada rapid test, sebaiknya kita tetap melakukan swab atau PCR ini untuk memastikan apakah kita positif atau tidak. Kemudian yang paling penting adalah cara pencegahan, karena mencegah lebih baik daripada mengobati kan. Nah, bagaimana sih cara pencegahannya? Yang pertama adalah iman, dimana kita harus tetap berdoa kepada Yang Maha Kuasa supaya diberikan kesehatan dan dijaga selalu. Nah, kemudian M yang kedua adalah aman. Nah, aman ini terdiri dari 3M lagi. Apa itu? Pasti kalian sudah pada tahu, yaitu adalah memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, dan kemudian mencuci tangan menggunakan sabun. Nah, kemudian yang M yang terakhir adalah imun. Jadi sebenarnya COVID-19 ini yang paling banyak menularkan virus ini adalah orang yang memiliki rentang usia 20 sampai 40 tahun. Itu artinya usia-usia produktif ya. Itu orang-orang yang sudah memiliki penyakit komorbid. Penyakit komorbidnya seperti apa? Seperti hipertensi, seperti diabetes mellitus, kemudian jantung, gagal ginjal, dan juga asma. Nah, kemudian ada pula yang orang-orang yang memang usianya sudah di atas 60 tahun. Ini juga termasuk orang-orang yang rentan dan juga memiliki daya tahan tubuh lemah. Itu contohnya orang-orang yang immunocompromised. Tadi kan ada 3M, yaitu menggunakan masker. Sebenarnya apa sih fungsinya menggunakan masker? Fungsinya untuk melindungi diri sendiri, itu sudah pasti ya, supaya virus yang ada di luar sekitaran kita itu tidak bisa masuk melalui hidung mulut kita. Nah, kemudian yang kedua fungsinya adalah untuk orang lain. Ketika kita terinfeksi atau kita terkena, kita tidak menularkan virus itu kepada orang lain. Jadi saling menjaga ya. Nah, kemudian resiko penularannya nih. Jadi kalau resiko penularannya, orang sakit yang tidak menggunakan masker kemudian ke orang yang sehat tidak menggunakan masker, ini resiko tertularnya tuh 100%.
Kemudian kalau misalkan orang yang sakit ini tidak menggunakan masker, tapi orang yang sehat ini menggunakan masker, resiko tertularnya sebesar 70%. Ini masih tinggi juga. Kemudian kalau orang yang sakit ini menggunakan masker, kemudian orang yang sehat ini tidak menggunakan masker, resiko tertularnya 5%. Dan kalau misalkan dua-duanya ini menggunakan masker, resiko tertularnya hanya 1,5%. Itu artinya kita benar-benar harus saling menjaga, terutama orang yang sakit itu harus menggunakan masker, tapi orang yang nggak sakit juga harus menggunakan masker supaya lebih optimal pencegahannya. Kemudian masker seperti apa yang bisa digunakan, yaitu masker N95, masker medis, masker yang ber-SNI, dan juga masker kain yang 3 lapis ya. Kemudian bagaimana sih cara menggunakan masker yang benar? Jadi pertama kita harus cuci tangan kita terlebih dahulu, kemudian kita pegang talinya, kita kaitkan, dan jangan menyentuh bagian dalam dan juga luar masker. Jadi kita harus memastikan masker itu menutupi hidung, mulut, dan juga dagu kita. Jangan sampai pakai masker tapi cuma menutupi mulut kita, atau memakai masker bahkan mulut dan hidung tidak ditutupi tapi malah ditaruh di leher. Nah, itu tidak boleh ya. Nah, kemudian kita lanjut ya ke M yang kedua, yaitu menjaga jarak. Nah, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Nah, menjaga jarak ini yang disarankan adalah 2 meter. Kenapa? Karena ketika kita berbicara, kita batuk, itu virus tadi kan menulari melalui droplet. Nah, droplet ini bisa meluncur sejauh 2 meter. Nah, kemudian ketika kita bersih, droplet ini bisa meluncur sampai bahkan 6 meter. Itulah kenapa kita harus menjaga jarak minimal 2 meter. Nah, kemudian menghindari kerumunan. Jadi ada tempat-tempat yang memang memiliki resiko rendah, sedang, dan juga tinggi. Nah, yang paling kita waspadai adalah tempat-tempat yang berisiko tinggi, yaitu tempat-tempat yang berpotensi terjadinya berkumpulnya masyarakat. Di manakah itu? Biasanya bisa di pasar, di transportasi umum yang tidak menerapkan protokol kesehatan. Nah, kemudian kita juga harus menghindari tempat-tempat tertutup ber-AC yang sirkulasi udaranya tidak bagus. Itu yang harus kita lakukan. Kemudian M yang terakhir adalah mencuci tangan menggunakan sabun. Nah, jadi di sini kita harus melakukan cuci tangan 6 langkah cuci tangan dan minimal 20 detik. Tapi kita juga bisa menggunakan hand sanitizer. Nah, tapi alangkah baiknya kalau misalkan ada tempat cuci tangan, ada sabun, kita sebaiknya cuci tangan gitu. Nah, sekian dari saya. Semoga bisa bermanfaat dan juga tetap jaga kesehatan ya. Terima kasih.